Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 20 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Renungan kita pada malam ini tanggal 20 Januari 2026 berjudul Duta-Duta Kerajaan. Ayat intinya terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sejak kenaikannya, Kristus Kepala Besar Gereja telah melanjutkan pekerjaannya di dunia melalui para utusan pilihan, yang melalui mereka ia berbicara kepada anak-anak manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Kedudukan mereka yang telah dipanggil oleh Allah untuk bekerja dalam firman dan ajaran demi pembangunan gerejanya adalah tanggung jawab yang sangat besar. Atas nama Kristus, mereka harus memohon kepada pria dan wanita agar berdamai dengan Allah. Pelayan-pelayan Kristus adalah penjaga rohani bagi umat yang dipercayakan kepada mereka. Pekerjaan mereka diibaratkan seperti para penjaga. Pada zaman dahulu, para penjaga sering ditempatkan di tembok kota, di mana dari tempat yang tinggi mereka dapat mengawasi titik-titik penting yang harus dijaga dan memberi peringatan akan datangnya musuh. Keselamatan semua orang di dalam kota bergantung pada kesetiaan mereka. Kepada setiap pelayan, Tuhan menyatakan, "Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku." Yesaya 33 ayat 7-9. Kata-kata Nabi ini menyatakan tanggung jawab yang besar yang ditanggung oleh mereka yang ditetapkan sebagai penjaga gereja, penatalayan rahasia-rahasia Allah. Merupakan hak istimewa para penjaga di tembok Sion untuk hidup begitu dekat dengan Allah dan begitu peka terhadap kesan-kesan rohnya, sehingga ia dapat bekerja melalui mereka untuk memberitahukan kepada orang berdosa tentang bahaya mereka dan menunjukkan kepada mereka tempat keselamatan. Hati seorang pelayan sejati dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia berjaga bagi jiwa-jiwa seperti seseorang yang harus memberikan pertanggungjawaban. Dengan matanya tertuju pada salib Kalvari, memandang juru selamat yang ditinggikan bersandar pada kasih karunia-Nya, percaya bahwa ia akan menyertainya sampai akhir sebagai perisai kekuatan dan sumber keberhasilannya, ia bekerja bagi Allah. Dengan undangan dan permohonan yang disertai jaminan kasih Allah, ia berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus, dan di sorga ia dihitung di antara mereka yang terpanggil dan dipilih dan setia. Wahyu 17 ayat 14. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Duta-Duta Kerajaan. Apa yang dimaksud dengan duta-duta kerajaan? Yang dimaksud dengan duta-duta kerajaan adalah utusan-utusan resmi kerajaan atau pemerintah. Utusan resmi disebut dengan duta besar yang mewakili negaranya. Dalam konteks politik atau diplomatik, seorang duta besar adalah pejabat politik yang mewakili pemerintah suatu negara di negara lain. Apa tugas seorang duta besar? Tugas seorang duta besar adalah menjalin hubungan diplomatik, memfasilitasi komunikasi, melindungi kepentingan warga negaranya di negara lain, dan mempromosikan kepentingan negaranya. Sedangkan dalam konteks spiritual atau rohani Kristen, bahwa seorang duta besar adalah orang percaya yang diutus oleh Kristus untuk menjadi wakilnya di dunia ini yang disebut dengan duta kerajaan Allah. Apa tugas seorang duta kerajaan Allah? Tugas seorang duta kerajaan Allah adalah untuk menyampaikan Injil dan berita kerajaan Allah, menjadi terang dunia melalui sikap, perkataan, dan perbuatan baik, mempromosikan nilai-nilai kerajaan sorga, yaitu kasih, damai, kebenaran, serta menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, baik dalam keluarga, tempat kerja, dan sosial. Kita lihat bahwa seorang duta besar adalah perwakilan yang mempromosikan nilai-nilai dari yang mengutusnya, baik dalam bidang politik maupun kerohanian. Dengan kata lain, bahwa seorang duta besar memiliki otoritas atau wewenang dari yang mengutus untuk tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Murid-murid Yesus sebagai utusan atau duta besarnya di dunia ini diutus oleh Yesus Kristus dan mereka menjalankan misinya. Roh Nubuat di dalam manuskrip 185 tahun 1903 paragraf 5 berkata, pada waktu itu Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya piagam besar kerajaannya di dunia. Ia menugaskan mereka sebagai duta-dutanya dan memberikan kepada mereka kuasa serta pengesahan pelayanan. Tuhan kita Yesus sendiri telah menerima amanat itu dari Bapanya. Jika ada yang mempertanyakan otoritas dari orang-orang sederhana ini, beberapa di antaranya hanyalah nelayan. Mengapa mereka dapat menempati posisi sebagai pengajar dan misionaris kesehatan, serta siapa yang memberi mereka kuasa itu? Mereka dapat menjawab, Dia yang kamu salibkan sesaat sebelum kenaikannya telah menetapkan kami menjadi pelayan firman. Yesus Kristus menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Ia tidak mengklaim kuasa itu bagi dirinya sendiri. Di hadapan para muridnya, Yesus berdiri dengan bekas luka penyalipan di tangan dan kakinya, serta bekas tusukan tombak di sisinya. Ia akan meninggalkan dunia ini dari hadapan mereka. Ia menegaskan kuasanya, pemerintahannya yang universal. Ia berhak secara sah atas kuasa itu, karena telah dikaruniakan oleh Bapa, sumber segala kuasa dan kebenaran. Oleh sebab itu, Yesus memberikan amanat, pergilah kepada murid-muridnya dan kepada para rasul, sebagaimana di dalam Matius 28 ayat 19-20. Yesus mengutus mereka sebagai utusan atau duta besar ke dunia ini. Apakah amanat ini diberikan hanya kepada para rasul atau para murid? Tentu tidak. Roh Nubuat di dalam tulisan yang sama, paragraf 9 berkata, Kristus meninggalkan amanat ini bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada semua yang akan mendengar pekabaran mereka dan menjadi orang percaya yang tulus, penerus para pelayan Injil. Injil kerajaan ini harus diteruskan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Mereka tidak boleh menunggu orang datang kepada mereka, tetapi harus pergi kepada orang-orang itu, mencari mereka seperti gembala mencari domba yang hilang. Dengan cara yang sama,
kita pun harus membawa pekabaran Injil dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dan dari kota ke kota, atau melalui media online dan media lainnya, dengan sikap yang ramah dan penuh kasih. Biarlah pekabaran Injil sebagai pekabaran pendamaian dibawa kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Rasul Paulus menyebut dirinya dan para pelayan Injil sebagai duta besar Kristus yang membawa pekabaran pendamaian dari Allah kepada manusia. Ayat inti renungan malam ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Kita lihat di sini bahwa utusan-utusan diterjemahkan di dalam versi King James sebagai ambassadors. Tulisan ini ditujukan oleh Paulus ke jemaat di Korintus, merupakan panggilan kasih kepada jemaat Korintus agar mereka berdamai dengan Allah. Beberapa di antara mereka telah menjauh karena dosa, perpecahan, dan pengaruh ajaran palsu. Paulus sebagai utusan Kristus memohon agar mereka kembali kepada hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan ini bukan sekedar pembelaan diri, tetapi juga penegasan bahwa setiap pelayan Injil dipanggil untuk menjadi wakil Kristus yang membawa pekabaran kasih, pengampunan, dan pendamaian kepada dunia. Sebagai utusan atau duta besar, Paulus juga menyadari bahwa ia bukan hanya pembawa pekabaran, tetapi juga perwakilan karakter dan kehendak Kristus. Ia berbicara seakan-akan Allah menasihati kamu oleh kami, menunjukkan bahwa melalui pelayanannya Allah sendiri sedang bekerja untuk menyentuh hati manusia. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 28, paragraf 6 berkata, "Hati seorang pelayan sejati dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia berjaga bagi jiwa-jiwa seperti seseorang yang harus memberikan pertanggungjawaban. Dengan matanya tertuju pada salib Kalvari, memandang juru selamat yang ditinggikan, bersandar pada kasih karunia-Nya, percaya bahwa ia akan menyertainya sampai akhir sebagai perisai, kekuatan, dan sumber keberhasilannya, ia bekerja bagi Allah. Dengan undangan dan permohonan yang disertai jaminan kasih Allah, ia berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Dan di sorga, ia dihitung di antara mereka yang terpanggil dan dipilih dan setia." Wahyu 17 ayat 14. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi utusan atau duta-duta besar Allah melalui anaknya Yesus Kristus? Jika ya, dengan cara yang sama, kita pun harus membawa pekabaran Injil, undangan yang penuh kasih kepada dunia ini, baik dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat lain, baik melalui media online, dan lain sebagainya. Dengan kuasa Roh Yesus Kristus dalam hati kita, kita berbicara dan bekerja atas nama Yesus Kristus, bukan atas nama kita pribadi atau untuk kepentingan kita pribadi. Biarlah pekabaran Injil dibawa kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang menyatakan kembali kepada kami bahwa kami sebagai murid-murid-Mu, orang-orang Kristen, memikul tanggung jawab besar untuk mengajak manusia berdamai dengan Bapa. Tolong kami agar amanat Yesus dapat kami jalankan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami menjadi utusan atau duta besar Yesus untuk menyampaikan pekabaran Injil ke dunia ini. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Inilah kepastian bagi kami untuk bersiap
menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kami dapat diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.